Selamat siang, kembali lagi bersama saya Philip, tentunya di diskusi kebangsaan atau diskusi bersama dengan tokoh-tokoh yang menarik tentunya di Rumah Kebudayaan Nusantara. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bung Edward Lemanto. Kalau dilihat dari sejarahnya di Indonesia, apakah politik seperti ini ada pasang surutnya? Karena kalau dilihat dari beberapa tahun ini lumayan pasang ya mungkin ya, bisa dibilang. Bagaimana menurut Abang? Mari kita ini, Philip, mari kita cek ya. Saya mencoba melihat gejala Amerika Serikat misalnya. Ada satu penulis, saya lupa namanya. Dia menulis tentang American Demagogue. American Demagogue itu para penghasut, orang-orang Amerika yang berlaku sebagai penghasut. Jadi fenomena yang terjadi di Amerika Serikat itu munculnya para demagog, bahkan dari semua agama itu, termasuk dari Kristen garis keras, misalnya, juga dari agama-agama lain tentunya. Nah, orang-orang ini memang pada titik tertentu mereka tampaknya itu berbicara pada level keyakinan, bahwa kemunculan mereka dalam ruang publik, mereka berbicara agama, mempertahankan, melestarikan dogma-dogma agama di hadapan pertumbuhan sains yang begitu cepat dan juga sangat revolusioner. Tetapi di titik tertentu sebetulnya mereka dipakai oleh politik. Dan tentu saja misalnya dalam politik Donald Trump misalnya, itu akhirnya di sana mulai kita melihat secara perlahan white supremacy itu kan. White supremacy. Atau misalnya itu kan sejarah politik Amerika ada WASP, White, Anglo-Saxon, dan Protestant gitu kan. Jadi presiden Amerika itu harus kulit putih dan mesti beragama Protestan. Dan ini sangat mengental kan di era Trump. Jadi dia mencoba memakai itu untuk kepentingan politik dan memang nyatanya dia menang. Dan Amerika punya sejarah itu dalam gerakan moral majority dari Jerry Falwell itu, ya kan? Mungkin di Indonesia itu mirip gerakannya siapa ketua umum FPI ini yang udah masuk penjara. Ya, Rizik Syihab. Rizik Syihab itu. Apa dia punya tagline itu? Revolusi akhlak ya. Yeah. Jadi saya melihat gerakan revolusi akhlak FPI Rizik Syihab CS itu ada kemiripan dengan moral majority di Amerika Serikat di bawah gerakan Jerry Falwell. Dan itu gerakan politik. Sungguhnya gerakan politik. Dan di Indonesia tentu saja kita bisa melihat gejala-gejala atau gelagat-gelagat yang diperlihatkan oleh ormas-ormas. Dan sesungguhnya yang saya maksud tekankan itu adalah ada bayaran sih sebetulnya yang harus kita terima pasca Trump turun. Kita lihat Amerika Serikat juga mengalami gejolak yang tidak kecil. Kasus si George Floyd misalnya, kasus George Floyd itu pada titik tertentu semacam apa ya, kelahiran kembali politik rasial dan para kulit. Tetapi George Floyd itu dipakai juga oleh oponen politik di Amerika itu. Jadi ada titik di mana ini kisah yang menyedihkan ini tentu saja yang menimpa Floyd and family itu pada titik itu dipakai juga oleh oponen politik. Di kita juga sama itu. Bahwa gerakan-gerakan terorisme atau apapun di Indonesia juga selalu dipakai oleh politisi untuk mendesain politik mereka, dan memang pada titik tertentu memang diarahkan supaya ada terjadi segregasi sosial itu. Berarti dimulai dari elit dong? Ya tentu saja. Ini kan diskusi elit kan, diskursus elit itu. Jadi apapun, dan memang dalam sejarah itu perubahan itu kan selalu mesti dimulai dari elit, karena elit itu adalah ikon. Bukan hanya elit pemerintah ya, juga bukan hanya elit politik, tapi juga elit agama. Betul. Dan elit itu kan pada titik tertentu bukan sekedar elit pemerintahan atau elit politik, tapi juga elit agama. Dan ini sebetulnya yang tekanan yang menurut saya menjadi concern kita saat ini itu adalah pendidikan elit negeri itu yang paling penting itu. Apalagi dalam negara multi syarat seperti kita, dan isu-isu berkaitan bukan isu ya, tapi fakta-fakta
yang kita terima sekarang ini, bahwa mulai ada revivalisme agama yang cukup ekstrim, fundamentalisme, radikalisme, dan aksi-aksi teror, itu sebetulnya ini adalah diskursus serius dan fakta yang mesti ditaruh di atas meja elit kita untuk berpikir bahwa kalian jangan bermain politik rasial loh, jangan sekali-sekali memanfaatkan keberagaman ini lalu dipakai untuk membentuk segregasi sosial hanya untuk kepentingan elektoral misalnya. Dan ini yang menjadi concern kita semua tentunya. Jadi mungkin pasti Philip bisa melihat bahwa di bangsa ini itu sudah gejala-gejala dan juga aksi-aksi yang kita lihat bahwa ada vandalisme sosial, predatorisme sosial, terus apalagi itu ya. Itu atas dasar agama, atas dasar ras, atas dasar etnik. Ini memang satu strategi dalam politik. Kalau para para pengagum politik real politics misalnya, politik realis misalnya, bahwa itu sekedar strategi dong, hanya untuk memenangkan kekuasaan. Tetapi sebetulnya ada rentetan persoalan yang kita terima di kemudian hari, bahwa segregasi sosial, pemisahan sosial, kolonialisasi ya, kolonisasi warga itu ditaruh dalam kotak-kotak karena syarat. Dan ini nggak gampang untuk menggebuk tembok-tembok yang kita bangun itu berapa dekade yang akan datang. Contoh misalnya pasal 98. Dan kita melihat bahwa memang Indonesia ini semacam menjadi zona zona yang subur bagi kebangkitan kita masuk terorisme. Tetapi kita melihat bahwa itu politik normal aja sih sebetulnya untuk menarik suara dari ini. Tapi kita melihat 2 dekade pasca 98, ya, yang kita lihat sekarang ini. Tadi segregasi itu, kotak-kotak tadi itu, tembok-tembok pemisah itu nggak gampang untuk diruntuhkan, nggak gampang. Karena itu kita mau mengembalikan wajah Indonesia yang utuh, yang dari dulu memang dia didesain untuk merayakan perbedaan. Ujung-ujungnya kita mengalami kewalahan. Dan sekarang sebagian besar saya rasa elit kita juga udah mulai menyadari itu. Dan ini nggak gampang. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya, dari yang elit bahkan sampai kita mungkin dari lingkup kecil keluarga untuk bisa menanamkan sedari dini mungkin ya. Tentu saja. Dan keluarga itu fondasi, tapi kembali kepada strategi negara. Saya mengambil contoh misalnya rahasia. Bagaimana dulu di Chechnya juga terjadi seperti apa yang kita alami di sini, bahwa ada perang di sana karena agama. Tetapi ada strategi politik yang dibangun oleh pemerintah Rusia secara khusus sejak 2006, dan saya rasa Presiden Vladimir Putin di situ dia cukup bagus untuk mengambil jalan keluar dari Chechnya itu. Strateginya apa? Tentu saja melalui kebijakan politik dan ekonomi. Kebijakan, karena ini policy yang diambil oleh pemerintah itu benar-benar harus memikirkan berbagai dimensi, ya. Karena cuma berhasil sih menurut saya di Rusia bagaimana cara mengatur negara yang diisi oleh warga multisara. Rusia itu negara multisara, multi etnik, multi agama, dan menariknya adalah bangsa ini mampu menciptakan situasi di mana isu sara saat ini pasca 2000, bayangin aja ini Rusia pecah 91 ya. Rusia pecah 91, lalu mereka mencoba menata kembali di tahun 2002, di situ mulai 2001 lah mulai itu. Mereka hanya butuh 10 tahun, setelah 10 tahun mereka mencoba merapikannya kembali itu.
Dan apa yang kita lihat sekarang misalnya di Rusia, saya sudah 4 tahun di sana. Saya melihat bahwa isu-isu yang kita miliki di Indonesia, misalnya isu SARA, justru tidak mengental. Karena apa? Ada kohesi di tingkat elit untuk berbicara bahwa oke, come on, kita coba dong ini. Jangan lagi berhenti pada masalah-masalah, atau tidak perlu berkutat pada masalah SARA, tapi kita berpikir hal lain di luar itu. Berarti ketegasan dari pemerintah di Rusia itu sendiri? Tentu saja. Saya benar, jadi kata Philip bahwa ini soal ketegasan. Terakhir misalnya, itu sebetulnya udah lama, tapi beberapa bulan yang lalu, pemerintah Rusia misalnya saya salah satu contoh, bagaimana mereka mencoba menertibkan ya, atau lebih tepat mungkin mengarahkan saksi Jehovah. Saksi Jehovah itu adalah di mana-mana memang dia dianggap sebagai aliran, orang menyebutnya itu aliran dalam Kristen yang cukup keras. Dan pemerintah melihat bahwa kelompok-kelompok seperti ini mesti perlu dirapikan ya, diarahkan supaya memiliki saya katakan patriotisme dalam mereka, bahwa keberadaan mereka dalam lingkup sosial, kan mereka terkenal itu door to door evangelik ya. Yeah. Jadi pewartaan dari pintu ke pintu. Lalu dilihat dalam konteks sosial itu kan agak sedikit mengganggu itu dalam konteks sosial. Karena itu hal-hal seperti ini perlu dirapikan. Tentu saja bukan untuk mengeliminasi tentunya untuk kelompok tertentu, tapi perlu dirapikan kembali supaya mereka setiap elemen itu perlu menjaga keharmonisan sosial. Lalu Indonesia juga sama kan, dengan kehadiran saya katakan ormas garis keras ya, yang sudah dihilangkan. Betul dan saya rasa itu sebetulnya tindakan normal dari negara untuk merapikan semua yang memang sedikit menciptakan disharmoni dalam lingkup sosial. Dan memang itu kebijakan negara harus diambil. Memang harus diambil. Apakah mungkin bisa diterapkan ke Indonesia? Padahal Indonesia kita memiliki ideologi yang mungkin bisa dikatakan buah pemikiran dari Bung Karno dulu yang sangat sakti mungkin ya, bisa menyatukan keberagaman bahkan pulau-pulau yang terpisah. Nah ini kita terjadi saat ini ada ketimpangan sosial, kemudian ada perbedaan dan mungkin mengotak-ngotakan. Nah itu apakah kita sebenarnya bisa lebih baik dari Rusia? Saya jadi ingat satu tulisan yang saya lupa di media mana, kalau saya tidak salah itu di Suara Pembaruan, ditulis oleh Siswono Yudohusodo. Dia waktu itu berperan sebagai Menteri Transmigrasi. Dia menulis, saya nggak lupa judulnya, tapi judul itu kalau saya tidak salah, ketidakadilan itu adalah akar dari pemberontakan. Begitu dia kurang lebih menulis begitu. Jadi ujung-ujungnya memang kalau kita bicara tentang radikalisme ya, atau terorisme, kita tidak bisa melihat secara sempit bahwa ini murni dipicu oleh ideologi ekstrim atau ideologi religius misalnya. Tapi sebetulnya ada sisi di mana gerakan-gerakan ini adalah counteract, semacam apa ya, ekspresi perlawanan terhadap ketidakhadiran social justice. Jadi itu sebetulnya reaksi terhadap the absence of social justice. Kalau kita melihat begitu. Dan tadi Philip menekankan bahwa sebetulnya Indonesia punya punya parameter yang memang sudah dibikin oleh founding fathers kita, Pancasila, UUD 45 dan segala macamnya itu. Tetapi lagi-lagi ini kan bukan, Pancasila itu bukan barang jatuh keras dari langit loh, itu sungguhnya itu kan bukan barang yang tiba-tiba muncul. Lalu orang bilang berada di bawah pohon sukun, Soekarno tiba-tiba punya inspirasi. No, itu melalui refleksi yang cukup serius. Jadi saya membayangkan Soekarno itu dia semacam apa ya, Raja Wali
yang mencoba untuk terbang mulai dari Sabang sampai Merauke. Dia melihat bahwa Indonesia ini sebetulnya kaya sekali dari berbagai hal gitu. Termasuk kaya sara itu kan, kaya suku, kaya agama, kaya etnik. Lalu Soekarno ini kan mencoba melihat itu semua, dan itu kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran yang serius. Lalu ujungnya dia bilang, dan kawan-kawan tentunya, mesti kita mempunyai satu pedoman bangsa, dan Pancasila itu salah satunya itu. Dan Bhinneka Tunggal itu kan sebuah doktrin kenegaraan, doktrin kebangsaan itu, bahwa kita boleh berbeda ya, tetapi kita adalah satu bangsa, dan perbedaan itu bukan menjadi alat penghancur hubungan sosial, tapi perbedaan itu harus dirayakan. Jadi boleh dibilang itu perbedaan itu kan sebuah selebrasi. Jadi orang merayakan perbedaan itu. Nah, dan itu sebetulnya banyak hal yang mesti dilihat di sini, dan strategi untuk tetap melestarikan doktrin-doktrin ini sebenarnya banyak melalui pendidikan. Tadi Philip bilang bahwa strategi pendidikan juga penting, tentu saja. Sekarang gini, kita mencoba mengangkat lagi, kenapa Pancasila sekarang tidak menjadi apa ya? Tidak menjadi spotlight dalam sistem pendidikan kita itu. Kenapa? Itu kita melihat sama-sama dari reaksi-reaksi aksidental itu sebelumnya. Padahal itu masih ada desain lewat Kementerian Pendidikan, ya kan? Dan itu anak-anak memang harus mulai dididik dari kecil bahwa kita ini berbeda. Saya teringat satu kali saya bertamu ke satu keluarga di Rusia, dan kebetulan mereka orang Indonesia yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Lalu malam hari anak itu mengerjakan PR, dan saya melihat satu buku dia punya buku, dan itu adalah History of Religions, gitu kan? Itu judul bukunya itu. Yeah. History of Religions, dan gambar luar buku itu sangat menarik ya. Jadi ada gambar masjid, ada gambar gereja, ada gambar vihara dan sinagog dan segala macam itu. Jadi menariknya adalah itu semua itu ditaruh dalam satu buku. Itu untuk anak SD loh ya, itu sekolah dasar, ditaruh dalam satu buku. Dan sebetulnya ada poin di sana yang saya mau sampaikan, bahwa anak itu memang dari kecil udah dididik bahwa agama satu-satunya, agama saya itu bukan agama satu-satunya loh, tapi juga ada agama lain gitu yang saya mesti pelajari. Bahwa ada sejarah kemunculan agama-agama, bahwa agama saya itu bukan agama yang paling pertama, atau agama saya bukan agama yang paling terakhir, tapi ada agama yang jauh lebih tua dari agama saya itu. Itu kan bagian dari sistem kan, sistem pendidikan yang akhirnya menyadarkan anak-anak bahwa ini sejarah itu penting. Nah di kita saya tidak tahu ya, mesti dicek di Kementerian Pendidikan itu ada nggak cara-cara seperti ini. Ini kan salah satu strategi sederhana, tapi itu bisa mengubah pola pikir generasi berikut.